Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi pemilu serentak 2024. Untuk yang pertama ada Mbak Aurel Sianeta yang akan menjelaskan pendahuluan dari artikel kelompok kami. Dilanjut dengan saya sendiri, M. Hairul Anam, menjelaskan tingkat pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat. Untuk selanjutnya Mbak Nazaila Nurul Aini dengan penjelasan efektivitas kampanye politik. Untuk selanjutnya Mbak Septiana Puspitasari dengan pengaruh media dan informasi. Dan yang terakhir Mas Sidney Asodik menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya partisipasi masyarakat terhadap pemilu serentak. Baik, jadi di sini kelompok kami mengkaji mengenai analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi pemilu di 2024 ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan tingkat kesadaran politik dan komitmen terhadap proses demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih seringkali menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan pemilu. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemilu seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam sejarah politik tanah air, mengingat kompleksitas dan skala besar dari pelaksanaan pemilu ini. Pemilu serentak ini akan memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Dengan demikian, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, dalam hal ini, kelompok kami akan mengkaji mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi pemilu serentak 2024, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pemilu serentak untuk kedepannya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman politik pada masyarakat. Rakyat harus sadar secara politik. Berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah cara bagi semua warga Indonesia untuk memenuhi kewajiban sipilnya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pemilu diperlukan untuk membangun demokrasi di negara dengan pemerintahan yang disebut demokratis. Di Indonesia sendiri, pemilu berfungsi sebagai kendaraan untuk kedaulatan rakyat dan demokrasi sejati, serta untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih Dewan Perwakilan, DPD, maupun DPRD. Pemilihan tersebut diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melewati KPU. Namun jumlah pemilih pemuda diperkirakan akan meningkat drastis. Pemilih pemula seringnya tidak menggunakan hak pilih mereka, mengingat potensi besar yang dimiliki anak-anak muda. Pendidikan politik sangat penting sejak usia dini dan perlu dipahami oleh masyarakat. Pendidikan politik adalah proses belajar memahami hak, kewajiban, tanggung jawab rakyat terhadap bangsa dan negara. Tujuan dari implementasi pendidikan politik adalah untuk menginspirasi dan mendidik generasi muda tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemerintahan. Ini adalah pengetahuan umum bahwa pemilih pertama cenderung meremehkan kewajiban dan otoritas mereka. Selanjutnya kita akan bahas tentang efektivitas kampanye di dalam partai politik. Kampanye biasanya didefinisikan sebagai tindakan persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan anggota parlemen agar menerima gagasan, ide, visi, dan misi, serta memberikan dukungan suara kepada kandidat atau dari parpol tertentu. Menurut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh kandidat atau pihak lain yang ditunjuk oleh kandidat untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan programnya. Kampanye politik memerlukan penggunaan public relation karena beberapa alasan. Yang pertama,
Partai politik selalu membutuhkan dukungan publik dalam kontestasi yang memperebutkan jabatan dan kekuasaan di bidang politik. Yang kedua, partai politik membutuhkan dukungan publik dalam kebijakan yang nantinya akan diberikan kepada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kampanye politik juga menggunakan pendekatan positif yang dapat membantu strategi optimisme yang mencakup pelayanan sosial. Pendekatan optimisme mengatakan bahwa proses akan dilanjutkan setelah partai politik atau kandidat memperoleh kursi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh media dan informasi dalam partisipasi pemilu tahun 2024. Media online berdampak pada pendidikan politik, kesadaran politik, dan keterlibatan politik masyarakat. Selain itu, banyaknya fungsi media online telah mendorong dan meningkatkan keterlibatan politik masyarakat dalam pemilu legislatif dan eksekutif. Beberapa tujuan seperti pendidikan, komunikasi, dan informasi adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Media online telah mengubah partisipasi pemilih dan masyarakat karena sebagian besar masyarakat menggunakan internet. Penggunaan media dapat mempengaruhi keterlibatan politik. Ada berbagai alasan mengapa orang terlibat dalam politik. Ini adalah cara terbaik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik agar mereka dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. Ketika pemerintah manapun tidak dapat mengabaikan masalah warganya karena setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Akibatnya, untuk lebih terlibat dalam aktivitas politik, Anda perlu memahami yang namanya masalah sosiopolitik. Media online adalah semua jenis media yang dapat dilihat dan diakses secara online, seperti berita, media, foto, video, dan teks. Media online memberikan akses tanpa batas untuk hiburan dan pengetahuan, memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain dan berpartisipasi dalam materi bersama di lokasi yang nyaman. Secara umum, semua jenis media termasuk media online, digital, elektronik, dan media massa dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu mendatang. Berarti ini itu maksudnya tindakan preventif yang bisa kita lakukan bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu 5 tahun selanjutnya. Yaitu yang pertama yaitu terkait edukasi masyarakat dan sosialisasi, edukasi politik ya paling utama. Nah, strata pendidikan pribadi seorang itu sangat mempengaruhi dalam hal ini karena setiap orang memiliki mindset yang berbeda dan itu juga bisa dilatar belakangi oleh pendidikan masing-masing orang tersebut, dan sosialisasi juga sangat mempengaruhi dengan adanya kualitas memilih tersebut. Seperti sosialisasi yang dapat kita lakukan yang mungkin seperti contohnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, mungkin mahasiswa atau masyarakat, dan mungkin juga oleh pemerintah yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial teknologi. Nah, dan adanya teknologi sekarang yaitu media sosial yang paling utama, contohnya konten yang dapat kita produksi atau kita buat dan mungkin diawasi oleh pemerintah itu sangat membantu dan sangat berpengaruh bagi doktrin yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yaitu media sosial hanya sebagai perantara atau wadah bagi kita semua agar menjaring isi yang ada dan itu sangat berpengaruh. Dan selanjutnya yaitu partai politik, partisipasi partai politik. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh partai politik dan kandidatnya dari partai politik tersebut. Nah, seperti contoh kampanye. Kampanye dilakukan oleh kandidat tersebut yang mencalonkan mungkin sebagai anggota legislatif atau sebagai eksekutif, itu sangat mempengaruhi dan itu mempengaruhi orang yang mereka kumpulkan pada saat itu untuk mendorong kemenangan kandidat tersebut. Dan salah satunya yaitu yang masih dalam partisipasi partai yaitu debat publik ya. Seperti kita ketahui debat
debat yang isinya adalah penyampaian gagasan, dan itu adalah wadah sebagai untuk masyarakat untuk membandingkan mana paslon yang kita akan sesuaikan dengan yang kita mau. Contohnya misalkan ada paslon 1 ingin memajukan hal ini dalam dunia pendidikan, dengan paslon 2 untuk atau mempunyai hal yang keunggulan tersendiri, yaitu makan siang seperti contohnya waktu kemarin. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dapat mempengaruhi masyarakat, dan untuk salah satu mempengaruhi masyarakat untuk memilih mana yang lebih penting dan mana yang mereka butuh. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan kualitas data pemilih. Nah, KPU sebagai lembaga pelaksana dan yang menanggung jawab atas terlaksananya pemilu, yang pastinya itu memiliki data pemilih yang sudah berhak untuk memilih pada pemilu serentak pada saat itu, yang kita bahas itu tahun 2024. Nah, kevalitan data itu sangat mempengaruhi, karena data itu penting bagi hasil yang nanti akan diperoleh oleh hasil akhir untuk menentukan siapa yang menang dan itu berhak menjalankan atau melanjutkan sebuah jabatan tertentu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, lanjutkan dari teman-teman tadi terkait upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat selanjutnya untuk pemilu yang Baik, seperti itulah penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.